Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalilah DM dengan NIM 14235446 kelas AKM 5. Baiklah, saya di sini ingin mereview hasil video yang saya tonton. Yang pertama yaitu gempa bumi di Yogyakarta. Gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 dipicu oleh pergeseran sesar opak yang merupakan sesar aktif dan membentang searah dengan aliran sungai opak. Sesar ini dapat menyebabkan gempa bumi dangkal. Yogyakarta adalah salah satu daerah yang paling aktif gempa di Indonesia dengan beberapa sesar aktif di Pulau Jawa. Adapun dampak dan resiko pada bencana tersebut. Gempa menyebabkan hampir 6.000 korban jiwa dan puluhan ribu orang luka-luka, sebagian besar di Kabupaten Bantul dan Klaten. Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal, bangunan pedesaan yang tidak dirancang tahan gempa mudah roboh. Tanah di dataran rendah Bantul yang terbuat dari endapan pasir dan abu vulkanik menyebabkan efek gempa sangat merusak hingga merobohkan bangunan. Yang kedua yaitu ancaman megatrust di Banten. Lebak Selatan adalah wilayah pesisir dengan 6 kecamatan dan 21 desa yang berada di zona rawan tsunami. Desa Siturgen adalah salah satu desa yang paling beresiko karena menghadap langsung ke zona megatrust, yang menjadikannya wilayah dengan resiko bencana gempa dan tsunami tertinggi di Pulau Jawa. Daerah padat penduduk di sekitar megatrust beresiko mengalami kerusakan yang lebih parah. Megatrust adalah zona pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng samudra dan benua yang rawan gempa bumi. BMKG memperingati bahwa gempa megatrust dapat memicu tsunami besar yang dapat menghancurkan wilayah pesisir. Kekuatan gempa di megatrust selatan Banten bisa mencapai magnitudo 8,7 dengan intensitas 8 atau 9 modified Mercalli intensity. Diprediksi tsunami bisa mencapai ketinggian 20 meter bahkan hingga 30 meter. Potensi dampak tersebut, gempa berkekuatan 8,7 magnitudo dapat merusak rumah dan jembatan serta mengisolasi akses darat. Kepanikan masyarakat. Isu megatrust dan tsunami dapat menyebabkan kepanikan yang bisa mengakibatkan kecelakaan saat mengungsi. Ekosistem pesisir seperti terumbu karang, lamun, yang berfungsi sebagai pertahanan alami bisa rusak akibat bencana. Adapun 12 indikator masyarakat siaga tsunami yang ditetapkan di UNESCO. Yang pertama yaitu memiliki peta bahaya tsunami. 2. Memiliki informasi perkiraan jumlah orang yang berada di wilayah bahaya tsunami. 3. Memiliki papan informasi publik tentang gempa dan tsunami. 4. Memiliki inventaris sumber daya ekonomi, infrastruktur, politik, dan sosial untuk pengurangan resiko bahaya tsunami. 5. Memiliki peta evakuasi tsunami yang mudah dimengerti yang disusun bersama dengan pihak berwenang berkolaborasi dengan masyarakat. 6. Memiliki materi pendidikan dan kesiapsiagaan yang didistribusikan. 7. Memiliki kegiatan pendidikan dan kesiapsiagaan secara rutin. Yang kedelapan, lakukan pelatihan tsunami secara rutin. 9. Memiliki rencana operasi darurat tsunami. 10. Memiliki kapasitas untuk melaksanakan rencana operasi kedaruratan. 11. Memiliki kemampuan menerima info gempa dan peringatan dini tsunami 24 jam 7 hari.
12. Memiliki kemampuan membagikan info gempa dan peringatan dini tsunami 24 jam 7 hari. Yang ketiga yaitu terjadi gempa bumi dan tsunami di Jepang. Jepang, meskipun sangat siap menghadapi gempa, masih terancam oleh gempa bumi dan tsunami. Gempa 9, skala Richter pada tahun 2011 memicu tsunami yang menewaskan puluhan ribu orang. Gempa bumi tahun 2011 juga menyebabkan salah satu bencana nuklir terburuk di dunia. Bencana alam yang berada di Jepang di garis patahan Pasifik, sehingga rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan topan. Terjadinya tanah longsor. Hujan lebat akibat topan dapat melunakkan tanah dan menyebabkan lereng gunung atau hutan runtuh. Tanah longsor pada tahun 2011 menghalangi sungai, menciptakan bendungan alami yang berisiko jebol dan menyebabkan banjir bandang. Bencana banjir pernah terjadi di kota Nishimachi pada tahun 1955. Setelah bendungan runtuh dan topan Belanda, bendungan alami yang terbentuk setelah tanah longsor juga beresiko menyebabkan banjir bandang jika jebol. Jepang telah membangun sistem pertahanan yang luar biasa. Mereka tidak hanya menunggu bencana, tapi juga secara aktif mempersiapkan diri. Di lereng-lereng gunung, mereka memasang jaring pengaman dan membangun bendungan Sabo, sebuah teknik rekayasa sipil yang dirancang untuk menahan aliran material dan mencegah tanah longsor serta banjir bandang. Selanjutnya yaitu perbedaan dari kedua negara tersebut, Jepang dengan Indonesia. Indonesia, tidak semua bangunan yang dibangun sesuai dengan aturan atau tidak dibangun untuk menahan suatu bencana, dan walaupun sudah terdapat mitigasi kebencanaan, warga Indonesia memilih untuk meninggalkan wilayah bencana tersebut. Sedangkan Jepang memiliki teknologi yang kuat dan kokoh untuk mengatasi bencana-bencana yang ada serta lebih siap dalam menghadapinya sebelum terjadinya suatu bencana sementara. Kemudian, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita tidak bisa hanya mengandalkan bangunan yang tangguh. Jika masyarakat panik saat bencana terjadi, begitu juga sebaliknya. Pengetahuan tanpa tindakan nyata tidak akan cukup. Masa depan yang aman dari bencana akan tercapai jika kita menggabungkan kesadaran masyarakat yang kuat dengan inovasi teknologi dan infrastruktur yang kokoh. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.